Kalau Anda perhatikan ini ya, sekarang isu soal ijazah Jokowi itu kalau ibarat lapangan atau permainan sepak bola, sekarang mainannya lapangan sepak bolanya sudah betul-betul becek ya. Karena ini kok sekarang jadi melebar kemana-mana. Setelah gagal menyeret Megawati dan SBY dalam karut-marut dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, sekarang ini para pendukungnya, atau kalau para netizen menyebutnya sebagai termul atau ternak Mulyono, tampaknya mulai mencari sasaran baru. Yang jadi sasaran saat ini adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga seorang jenderal berinisial SS yang disebut sebagai bagian dari geng Makassar. Berarti ada saingannya geng Solo dong ya. Ada, kalau geng Solo kan dikenal jenderal-jenderal di kepolisian dan TNI yang mereka ini karirnya menanjak cepat karena mereka pernah sama-sama ketika Jokowi menjadi wali kota Solo, mereka ada yang menjadi Kapolres, Wakapolres, dan juga menjadi Komandan Kodim ya. Sebelumnya kan nama Ketua DPR RI Puan Maharani, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan AHY Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan nama Habib Rizik Sihab juga ikut dibawa-bawa. Tapi yang menarik itu adalah posisi Rismon Sianipar ini ya, yang sesungguhnya sekarang ini kan dia harusnya sudah bermetamorfosa menjadi ternak Mulyono juga dan berada dalam satu gerbong dengan mereka ini, para pendukung Jokowi Widodo. Nah, tapi dia juga tetap menjadi sasaran. Bahkan kalau Rismon ini sekarang jadi sasaran dari kedua belah pihak, baik mereka yang tadinya juga mendukung Rismon karena dia berada di barisan yang menentang ijazah Jokowi, yang mempersoalkan ijazah Jokowi, tetapi dia juga tetap menjadi sasaran dari para pendukung Jokowi yang tadinya berhadapan dengan Rismon. Nasib Rismon ini bahkan lebih buruk karena namanya digunakan untuk menyerang para tokoh tadi, tapi ijazah S2 dan S3 dia dari Yamaguchi University di Jepang juga terus dipersoalkan. Bahkan ini saya melihat ada juga yang membuat konten bahwa Rismon dan istrinya itu menipu Joko Widodo dan dia membawa kabur uang 50 miliar milik Jokowi ke luar negeri. Apa semangat ini posisi dari Rismon ini ya. Rismon sebelumnya seperti dalam tayangan dibikin channel, namanya dibikin channel. Ini di akun dibikin channel kan membuat di situ menyatakan bahwa ada pengakuan dari Rismon bahwa dia memiliki pembicaraan rahasia, konspirasi di balik hebohnya persoalan ijazah Jokowi. Ada nama Puan, AHY dan Habib Rizik yang terlibat. Sementara Yusuf Kala, mantan wakil presiden itu disebut bertemu dengan Roy Suryo dan Dr. Tiva serta menjanjikan uang 50 miliar untuk menjaga agar isu kasus ijazah Jokowi ini terus menjadi perbincangan publik. Lah kok sekarang malah dia yang disebut membawa kabur uang Jokowi 50 miliar. Nah, kalau balik lagi ke tadi konten dibikin channel itu kemudian kan ini rupanya diunggah di berbagai platform media sosial. Salah satunya ini saya lihat adalah akun TikTok Putra Virgo. Benarkah narasi ijazah palsu hanyalah sebuah komoditas politik berlabel miliaran rupiah? Sebuah tabir gelap yang selama bertahun-tahun menutupi hiruk-pikuk isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo kini benar-benar runtuh dari dalam. Apa yang semula dikemas sebagai gerakan moral mencari kebenaran, hari ini terindikasi kuat sebagai sebuah operasi senyap yang didanai secara fantastis. Dalam kesaksian terbarunya yang kini viral, Rismon Sianipar mengungkap detail sebuah pertemuan rahasia yang diduga terjadi di sebuah lokasi eksklusif. Di sana, sejumlah oknum elit politik bertemu langsung dengan Roy Suryo untuk merancang strategi besar. Tujuan pertemuan itu hanya satu, memastikan isu ijazah palsu Presiden Jokowi terus bergulir di masyarakat, tidak peduli seberapa banyak fakta yang telah membantahnya. Rismon menyebut pertemuan itu adalah titik awal di mana skenario disusun, mulai dari manipulasi data digital hingga pembagian peran di media sosial. Rismon mengaku menyaksikan sendiri bagaimana kesepakatan itu dibuat di bawah meja. Namun kejutan sesungguhnya terletak pada nilai kontrak yang disebutkan oleh Rismon. Ia secara gamblang menyatakan bahwa Roy Suryo dan gengnya tidak bekerja secara cuma-cuma. Rismon mengklaim memiliki bukti bahwa mereka menerima bayaran miliaran rupiah untuk menjalankan operasional fitnah ini. Dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai tim teknis, menyewa jasa influencer, hingga melakukan mobilisasi opini secara masif. Ini bukan lagi soal idealisme pakar, ini murni bisnis fitnah. Bayarannya sangat besar, mencapai angka miliaran untuk memastikan kegaduhan ini tidak berhenti, tegas Rismon. Pernyataan ini seketika meruntuhkan kredibilitas intelektual yang selama ini dibangun oleh kubu Roy Suryo. Rismon juga membedah apa yang ia sebut sebagai geng Roy Suryo. Di dalam struktur ini terdapat pembagian tugas yang sangat rapi. Ada yang bertugas sebagai pencari celah pada foto-foto lama, ada yang bertugas membangun narasi provokatif di media sosial, dan ada yang bertugas menjadi juru bicara di berbagai forum publik. Setiap anggota tim dikabarkan mendapatkan jatah dari dana miliaran yang mengalir dari oknum elit politik tersebut. Rismon menyebut pembocoran ini ia lakukan karena ia merasa dimanfaatkan sebagai alat teknis tanpa mengetahui sejak awal bahwa ada motif uang yang begitu kental di balik gerakan ini.
Tersingkapnya kesepakatan rahasia dan aliran dana miliaran ini mendapat perhatian serius dari jajaran tertinggi pemerintahan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Mahfud MD dikabarkan telah menerima laporan detail mengenai kesaksian Rismon Sianipar. Luhut menegaskan bahwa siapapun oknum elit yang membiayai fitnah untuk merusak marwah kepala negara akan diproses secara hukum tanpa ampun. Sementara itu, Mahfud MD menekankan bahwa pengakuan Rismon ini bisa menjadi alat bukti kunci bagi kepolisian untuk menjerat para pelaku dengan pasal penipuan, penyebaran hoaks, hingga tindak pidana pencucian uang. Kini, Roy Suryo dan kelompoknya berada di persimpangan jalan paling kritis dalam karir mereka. Apa yang selama ini dia sendiri? Pakar telematika Rismon Sianipar, sosok yang kini menjadi pusat perhatian karena keberaniannya membongkar skandal di balik layar, kembali melontarkan pernyataan yang membuat publik terhenyak. Bukan lagi sekadar elit partai atau oposisi, Rismon secara gamblang menyebut ada beberapa menteri aktif yang ikut nimbrung dan mendanai proyek ijazah palsu ini. Benarkah ada musuh dalam selimut yang sedang merancang kejatuhan sang presiden? Dalam kesaksian terbarunya yang kini menggemparkan ruang publik, Rismon Sianipar mengungkap sebuah fakta yang sulit dipercaya. Ia mengklaim memiliki bukti komunikasi dan catatan aliran dana yang menunjukkan keterlibatan oknum menteri dalam menyokong narasi ijazah palsu. Rismon menyebut bahwa oknum menteri ini tidak hanya sekadar memberikan dukungan moral, tetapi diduga kuat ikut mengucurkan dana segar untuk memastikan isu ini tetap menjadi bola panas yang membakar opini publik. Mereka bermain di dua kaki, di depan terlihat setia, tetapi di belakang mereka mendanai tim teknis untuk menggoreng isu ijazah palsu ini, tegas Rismon. Pengakuan ini seketika mengubah peta konspirasi politik nasional. Lantas, apa yang membuat oknum menteri ini tega mengkhianati pimpinannya sendiri? Analisis politik mendalam menunjukkan adanya motif ambisi kekuasaan dan daya tawar politik. Dengan memelihara isu ijazah palsu, oknum menteri ini diduga ingin menciptakan posisi tawar yang tinggi di hadapan presiden atau bahkan mempersiapkan jalan bagi kekuatan politik baru di masa depan. Rismon Sianipar menjelaskan bahwa dana yang dikucurkan oleh oknum menteri tersebut Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini teman-teman kita kembali lagi mereview tanggapan-tanggapan dari teman-teman netizen tentang dari pembahasan cuplikan video dari atas. Nah, teman-teman, di sini ada yang mengatakan selama Jokowi masih berkeliaran, nggak akan tentram negara ini. Mudah-mudahan Tuhan segera memberi ajab pada Jokowi dan keluarganya. Ya, selama Jokowi masih gentayangan, rakyat sudah tidak percaya pemerintah. Ya, Prabowo takut sama Jokowi. Ya, Rismon sekarang jadi tumbal Jokowi Dodo. Ya, kalau mau mencari orang yang tersangka untuk diajak untuk diberi RZ, malah semakin ragu keaslian ijazah Jokowi. Ya, gue itu paling benci orang penipu, pembohong, perusakan hukum dan konstitusi. Ya, mana yang terbaik? 1. Bayar 550 M ke termul. 2. Tunjukkan ijazah palsunya. Ya, Jokowi sudah saatnya wajib ditangkap. Punya ijazah palsu, sekarang tuduhan palsu. Ya, Assalamualaikum. Mentang Presiden Jokowi alias Mulyono banyak masalah, tapi kok masih dibela, udah masukin penjara. Biar tahu rasa. Ya, sebagai orang yang masih waras, saya sudah tak percaya Rismon. Ya, Jokowi si raja bohong, jangankan mau datang ke pengadilan, jujur saja dia tidak berani. Ya, yang saya lihat Rismon ternak Jokowi yang mempalilakan fakta dan memalsukan semua fakta aslinya untuk menyerang para pahlawan Indonesia. Ya, apa kita masih bisa percaya pada Rismon yang sudah mengkhianati sumpahnya sendiri di depan hakim? Selama orang itu tersandar kasus oleh Mulyono, apakah masih bisa dipercaya? Ya, halo Pak Presiden Prabowo, nggak usah ngurusin Iran vs Amerika dan Israel, urusin aja dulu kasus ijazah Jokowi yang udah tahunan nggak kelar-kelar, malah melebar kemana-mana. Ya, Rismon manusia bermuka dua. Satu orang ini bisa bikin NKRI terpecah. Harusnya para penegak hukum tuntaskan dulu kasus ijazah asli atau tidak. Rakyat menunggu kebenaran sesungguhnya, tapi catatan harus jujur juga, ada yang ditutupi.
Ya, awas, Jokowi sudah mulai melakukan siasat PKI yang dengan menutupi kasus inti ijazahnya palsunya melalui tuduhan-tuduhan hoaks kepada orang-orang lain seperti SJK, AE, dan lain-lain. Maka tetap fokus usut ijazah jahanan itu. Ya, Rismon atau si Momon itu bukan kebenaran di Termol Baro. Dia mau ngomong apa, biarkan saja. Jadi omongan nggak perlu ditanggapi. Ya, seluruh rakyat yang dibohongi Jokowi harus diseret di pengadilan. Kalau pengadilan berani, tapi harus berani nyeret Jokowi. Ya, teman-teman, di sini ada juga yang mengatakan ini adalah cara-cara yang biasa dilakukan para pengikut Jokowi. Malah sekarang dibalikan untuk menuduh Kubru Roy, cara-cara biadab untuk merusak kehidupan bangsa. Rismon menjadi tumbal kebusukan si Jokowi dan gengnya. Ya, sudah enggak laku isu ijazah Jokowi, sudah sepi tema, udah ganti kala tenar dengan Timur Tengah. Ya, nggak bisa dipercaya apapun yang dikatakan sekarang karena sudah berbalik arah. Ya, penegak hukum yang tidak adil dan memihak Mulyono sehingga isu ijazah tidak terselesaikan. Ya, tapi kalau Jokowi memang benar ijazahnya palsu, tidak masalah siapapun yang dukung Suryo itu karena bela kebenaran. Tapi kalau Prabowo tetap membiarkan kasus ijazah Jokowi tak tuntas, rakyat curiga Prabowo melindungi Jokowi dan ijazahnya. Ya, Rismon jadi sekembayonan yang gak jelas. Selagi Jokowi jumeneng di dalamnya, gak akan ketentram di Indonesia. Ya, 80 tahun usia NKRI, mengapa ada? Apa dan kenapa? Semakin banyak munculnya kebohongan dan penyebaran kegaduhan serta polemik masalah keadilan hukum yang dipermainkan penguasa atau mempolitisasi hukum. Ya, lemahnya amanah dan rusaknya kepemimpinan, tidak sinkronnya UU dengan konstitusi, banyaknya pembunuhan. Ya, ini baru mantap, Termul vs petarung dari Timur. Jangan pernah ganggu Pak Jokowi. Ya, seandainya terbukti palsu, apa sanksi seorang mantan presiden yang jangan-jangan aman-aman saja? Kalau gitu nggak adil dong. Ya, semua bisa tuntas kalau Pak Prabowo bisa tegas untuk mengakhiri masalah ijazah dan masalah korupsi. Ya, harusnya ketegasan presiden untuk mengambil tindakan buat Mulyono biar negara tidak resah hanya urusan ijazah yang bikin anak bangsa berpecah belah. Harusnya ambil tindakan dan adili itu ijazah secepatnya. Ya, perkara hukum di negara Konoha lucu kali. Belum dibuktikan kebenaran ijazahnya, malah orang yang menuduh ijazah dan orang yang menfesfor terungkapnya ijazah. Justru yang dipermasalahkan dasar ketololan, otak diputar tidak waras. Ya, kalau sudah jadi termol ODGJ seperti Rismon, jangan terpengaruh dengan komentar Nua. Anggap aja orang stres dan kebanyakan makan obat anjing gila dan minum tua. Ya kan lagi enak makanin duit, boleh maling rame-rame, kalau selesai nanti cuma dapat gaji doang, udah nggak ada akhlak. Ya, saya sangat yakin bahwa ijazah Joko Widodo benar-benar palsu. Bukan hanya ijazah UGM saja yang palsu, tapi ijazah SMA-nya juga palsu. Ya teman-teman, sekian komentar-komentar menarik dari teman-teman netizen, dan jika ada tanggapan yang jauh lebih menarik bisa dituliskan di kolom komentar ya. Baik teman-teman, sekian, terima kasih, salam NKRI.